Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allah lah tempat segala pujian. Allah lah tempat kita memohon pertolongan, dan Allah lah tempat kita memohon ampunan atas segala dosa yang kita perbuat selama ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kepada Allah pula, Bapak sekalian, kita berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita dan amalan-amalan kita yang kita perbuat selama ini. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Ketahuilah Bapak, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki dan mentakdirkan hambanya dalam hidayah, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hambanya hidupnya dalam penyimpangan, hidupnya dalam kesesatan, iya dan billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu dan sanggup untuk memberikan hidayah, yang mampu dan sanggup untuk memberikan petunjuk siapapun mereka, baik mereka adalah orang yang dicintainya, keponakannya, pamannya, bahkan kedua orang tuanya atau anak-anaknya, tidak akan sanggup dan mampu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dan kita pun bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Awalan, para jemaah sekalian, kita awali kajian di pagi yang mulia ini dengan memanjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana aw manahana nikmatan katsiratan, nikmatan wasi'atan. Di mana pada pagi yang mulia ini Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas. Dari nikmat yang besar sampai dengan nikmat yang mungkin kita anggap remeh, walaupun sebenarnya semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat besar. Hatta najtami'u fi hadhihi al-fursa atau fi hadhihi al-masjid
atau fi hadzal masjid al-mubarakah insyaallah taala. Dengan nikmat Allah tersebut, alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita dikumpulkan kembali di tempat, di masjid, dan di kesempatan yang berkah ini insyaallah taala, untuk bersama-sama melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya, yakni ibadah yang agung, ibadah yang mungkin pada zaman ini sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, bahkan mungkin mereka belum atau bahkan tidak menganggap bahwa ini merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yakni talabul ilmi. Siapa yang mengatakan talabul ilmi merupakan ibadah yang agung kaum muslimin? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan bahwa ibadah talabul ilmi itu merupakan kewajiban? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih yang tentu para jamaah sering mendengar, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu agama faridah. Apa arti faridah Bapak? Wajib. Siapa yang diwajibkan? Ala kulli muslim. Oleh karena itu, jika kita mampu dan menyatakan diri kita sebagai seorang muslim, maka kewajiban kita terkena dengan kewajiban talabul ilmi ini, yakni mempelajari, memahami, sekaligus mengamalkan, yakni ajaran agama ini. Jangan sampai Bapak sekalian rahimakumullah, kita sendiri tidak memahami, atau bahkan kita sendiri orang yang menolak ajaran agama yang mulia ini, dan tidak terasa kita memilih dan mengikuti justru yang bukan dari agama kita yang mulia ini, dari Islam. Siapa yang tidak mewajibkan jilbab? Ada yang tidak mewajibkan jilbab? Ada. Kalau itu orang-orang kafir, tentu Bapak sekalian tidak menggubris. Ya, memang orang kafir tidak akan mungkin sepakat dengan agama kita. Namun jika yang menganggap tidak wajib menjilbab adalah orang muslim sendiri, orang muslim sendiri, dan ini tentu sungguh keanehan. Kemudian juga ada yang menganggap tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban saum, dan ini sudah menyebar banyak pemahaman-pemahaman. Dia seorang muslim namun tidak mewajibkan apa yang diwajibkan oleh ajaran agamanya sendiri. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selalu dan senantiasa kita memanjatkan pujian syukur, karena tentu duduknya kita di tempat yang mulia ini mudah-mudahan akan membawa keberkahan bagi kita semua. Para jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah setelah 2 pekan libur ya Bapak sekalian, dengan izin Allah alhamdulillah, dan kemudian dengan doa para jemaah sekalian, alhamdulillah kami serombongan
dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Saya berdoa kepada Allah, ya, sebelum saya mengucapkan jazakumullahu khairan pada Bapak sekalian yang telah mendoakan kami serombongan. Alhamdulillah dilancarkan keberangkatan, pelaksanaan dan sampai dengan kepulangan. Dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan para jamaah yang belum atau yang sudah ingin kembali menginjakkan kedua kaki di tanah suci, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Para jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita yang alhamdulillah di kesempatan sebelumnya kita sampai menjelaskan mengenai hakikat yang pertama makna dan kemudian diteruskan dengan hakikat tauhid. Ma'asyiral muslimin, sunnah para ulama adalah selalu dan senantiasa mengulang kajian yang telah lalu, sehingga tidak ada salahnya kita mengulang sedikit sebelum kita melanjutkan kajian di pagi hari ini, yakni mengenai kedudukan tauhid dalam agama kita ini. Tauhid, Bapak sekalian, dimaknai menjadikan sesuatu itu satu saja. Ini secara bahasa. Secara syar'i, yang menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan. Dengan makna yang singkat ini, para jamaah sekalian, tentu ketika kita mengaku sebagai orang yang bertauhid, maka harus memenuhi makna ini. Kita hanya menjadikan satu-satunya sesembahan di permukaan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ada orang yang masih mempertuhankan, menjadikan sesembahan selain Allah, atau menduakan Allah, maka tentu pernyataan mereka menjadi orang yang bertauhid gugur. Pernyataan mereka rusak ketika mereka satu saat dia menyembah Allah, satu saat menyembah selain Allah. Apakah bentuknya bebatuan, bentuknya pohon besar, bentuknya matahari, dan bentuknya selainnya dari makhluk-makhluk Allah. Karena pasti Bapak sekalian, ketika seseorang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, dia telah menjadikan makhluk Allah sebagai tandingan. Karena memang selain Allah adalah makhluk, selain Allah adalah makhluk. Sehingga yang mereka jadikan makhluk-makhluk Allah sebagai Tuhan adalah pada hakikatnya mereka telah menduakan dan menyandingkan makhluk Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat tauhid. Kita sebutkan hakikat tauhid, atau mungkin kita katakan seseorang telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala jika pada dirinya menyatu tiga hal.
yakni yang pertama adalah dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yani yang kita kenal dengan tauhid rububiyah. Yani kita meyakini apa-apa yang berhak atau apa-apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan, kemudian yang mengatur dan menguasai. Jadi ketika kita masih mengakui adanya pencipta selain Allah, maka tentu gugur di hakikat tauhid yang pertama ini. Kita masih meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan alam semesta ini dan isinya. Kemudian yang kedua, mengatur. Jika ada orang yang mengakui ada yang mengatur selain Allah di permukaan bumi ini, mengatur rizki, mengatur jodoh, mengatur selainnya, tidak ada kaum muslimin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rizki Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki Allah Subhanahu wa taala ini satu contoh, tidak ada hubungannya dengan yang lain, Bapak sekalian. Tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, tidak ada. Jadi misalkan Bapak sekalian menganggap kalau orang pintar pasti kaya, itu sebenarnya anggapan yang salah. Jadi orang yang kaya, rizkinya banyak, belum tentu pintar. Begitu juga ada orang yang menghubungkan antara rizki itu ada hubungannya dengan tingkat pendidikan. Kalau yang S3 pasti kaya, kalau S1 di bawahnya. Tidak ada kaum muslimin, tidak ada hubungannya. Dia kaya karena tidak ada. Tapi semua itu karena Allah tentukan. Karena tentu Bapak sekalian, kita pun mendapati ada yang tidak sekolah pun mereka punya banyak harta. Betul tidak, Pak? Dia punya sawah di mana-mana, punya kendaraan banyak. Ketika ditanya, Bapak lulusan apa? SD pun tidak lulus misalkan. Karena memang tidak ada hubungannya, Bapak sekalian rahimakumullah, tidak ada hubungannya antara rizki dengan tingkat pendidikan, antara rizki dengan keluarga. Kalau keluarga darah biru semua kaya, tidak juga. Nah ini masalah rizki, jodoh dan selainnya, itu semua hak Allah. Maka jika ada orang yang masih meminta kepada selain Allah atau meyakini bahwa selain Allah berhak atau dapat memberikannya, maka ini pun sudah satu di antara sebab rusaknya tauhid kita. Yang kedua, yakni hakikat tauhid adalah menunggalkan dalam sesembahan, menunggalkan Allah dalam ibadah. Tentu ibadah yang dimaksud ini adalah ibadah yang sudah kita lakukan setiap harinya. Salat misalkan, kemudian siang, kemudian juga ibadah-ibadah yang lain, doa, nazar,
dan seterusnya, itu yang seharusnya diniatkan dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah ini diberikan kepada selain Allah, ini pun satu di antara tanda gugurnya tauhid kita. Mungkin ada yang bertanya, adakah pada kesempatan atau pada zaman ini orang-orang yang menyembah selain Allah? Ada tidak, Pak? Atau menjadikan selain Allah sebagai tujuan ibadah? Ya, kalau kita sebutkan mungkin ada yang tersinggung. Tapi mau nggak mau ya Bapak sekalian, karena belajar tauhid adalah belajar kebenaran. Maka setelah ini insya Allah kita akan jelaskan mengenai kedudukan tauhid dalam agama ini, bahkan sekaligus keistimewaan atau manfaat faidah tauhid itu sendiri bagi kita pemiliknya dan bagi selainnya. Itu dijelaskan oleh para ulama. Dan mungkin sebab-sebab atau sebab keterpurukan yang terjadi di kita atau keluarga kita, bahkan mungkin lingkupnya adalah negara kita, itu karena dikarenakan rusaknya tauhid. Dengan dalil-dalil yang insyaallah kita akan sampaikan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berdoa kepada selain Allah, kepada mayit misalkan, mereka meminta kepada selain Allah, meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal agar diberikan keselamatan, agar diberikan rezeki, agar diberikan atau didekatkan dengan jodoh. Dan itu wakilnya, kenyataannya pada zaman ini pun masih banyak. Mereka dengan sengaja, dengan jelas meminta kepada selain Allah. Ya, inilah yang disebut dengan apa Bapak? Syirkul akbar. Minta berkah kepada selain Allah, sedangkan keberkahan hanya milik Allah. Meminta rezeki kepada selain Allah, sedangkan rezeki hak Allah. Meminta keselamatan kepada selain Allah, sedangkan keselamatan itu hanya milik Allah. Menghilangkan madarat kepada selain Allah, sedangkan hak menghilangkan madarat hanya hak Allah. Mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun merupakan sebab rusaknya tauhid kita. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir kita jelaskan kemarin, adalah mentauhidkan Allah dalam asma was sifat, yaitu dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melakukan ta'til, tamtsil, ta'rif, tasrif, ya, tahrif, tashbih dan seterusnya, tanpa menyerupakan, menghilangkan makna dan seterusnya. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan namanya kepada dirinya, maka kita imani, maka kita yakini, tanpa memikirkan bagaimana, tanpa memikirkan seperti apa, karena Allah sendiri yang telah menentukan. Baik Bapak sekalian rahimakumullah, itu yang sudah kita pelajari. Insyaallah kita akan lanjutkan mengenai kedudukan tauhid dalam agama yang mulia ini. Tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi Bapak sekalian dalam agama seorang muslim. Maka pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan menjelaskan kedudukan tauhid, terlebih tauhid yang sangat penting di antara tauhid yang kedua dan yang pertama, yang ketiga dan yang pertama. Ada tauhid uluhiyah, tauhid dalam masalah ibadah,
Karena kemarin kita jelaskan Bapak sekalian bahwa orang-orang kafir Quraisy mengenai tauhid rububiyah, meyakini perbuatan-perbuatan Allah, mereka pun ikut meyakini. Ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka dengan lantang mengucapkan la yaquluna Allah. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan bumi, langit dan alam semesta ini Allah. Artinya mereka mengakui yang menciptakan bumi ini Allah, yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang mengatur alam semesta Allah, yang menguasai Allah pula. Sama dengan kita pengakuannya. Namun mereka tidak mengakui atau belum mengakui tauhid uluhiyah, menunggalkan dan mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Mereka tidak mau. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, yakni mereka telah mengatakan, apakah dia Muhammad telah menjadikan Tuhan itu hanya satu, sesembahan itu satu, itu Allah saja. Mereka tidak mau menerima. Mereka mengatakan ini adalah merupakan sesuatu yang aneh, kata mereka. Mereka tidak mau karena mereka masih mau menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, yakni Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Atau mungkin kalau pada zaman ini lebih banyak daripada itu. Kalau pada zaman jahiliyah tercantum di sejarah sekitar 360 berhala yang diletakkan di pinggir Ka'bah. Nah, mungkin pada hari ini berhala-berhalanya lebih banyak daripada mereka. Hanya mungkin tidak, ya, ada berhala harta, ada berhala tahta, ada berhala-berhala yang lain mungkin yang tidak kita sebutkan, lebih banyak daripada berhala-berhalanya orang-orang jahiliyah terdahulu. Tauhid rububiyah, karena hal ini banyak sekali dilanggar oleh kaum muslimin, ya, dilanggar oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, namun kenyataannya mereka menunjukkan sebagian bentuk ibadah mereka kepada selain Allah, baik kepada para wali misalkan, kepada para nabi, diberikan kepada orang-orang yang soleh, diberikan kepada para malaikat, atau diberikan kepada jin. Ada ya Pak ya, diberikan kepada jin. Mereka yang mengadakan ya ritual di malam tertentu. Tentu itu karena mereka menyembahnya. Karena tidak mungkin ketika mereka meninggalkannya ada kekhawatiran dalam hatinya, nanti ada sesuatu yang akan terjadi, akan ada maut yang terjadi, akan ada sesuatu ini, sesuatu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka ini telah menyembah jin. Walaupun mungkin tidak mengakuinya, saya tidak menyembah jin. Maka yang pertama, Bapak sekalian rahimahullah, ketahuilah bahwa tauhid kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid merupakan tujuan penciptaan manusia. Tauhid merupakan tujuan manusia diciptakan. Jadi tujuan kita diciptakan bukan untuk meraih harta sebanyak-banyaknya Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk meraih kemuliaan di masyarakat, bukan. Namun tujuan hidup, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari ayat yang sudah para jamaah hafal, dari ayat 56 surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan mereka untuk menyembahku, untuk mentauhidkan Allah. Jadi untuk menyembah Allah maksudnya adalah untuk mentauhidkan Allah dalam segala ibadah, dalam segala macam bentuk ibadah, sebagaimana pernah dijelaskan oleh seorang sahabat mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan para sahabat yang lain dan juga ahli tafsir, bahwa yang disebut dengan liya'budun, illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Liya'budun ini maksudnya adalah menyembah Allah atau mentauhidkan Allah dalam segala ibadah. Maka tidak sebatasnya kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita hidup atau ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktu di permukaan bumi ini dengan sia-sia, dengan bermain-main dan hanya bersenang-senang saja. Tidak. Jadi ketika Bapak sekalian sedang bekerja, misalkan ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, apakah panggilannya bentuknya salat atau panggilan-panggilan yang lain? Salat misalkan, ketika ada muadzin hayya 'alas shalah, maka ingat tujuan kita Bapak sekalian, bahwa tujuan kita itu bukan untuk bekerja, bukan tujuan untuk mencari nafkah sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya, bukan. Namun segera ingat bahwa tujuan kita memang diciptakan oleh Allah di permukaan dunia ini adalah untuk beribadah. Maka segera. Demikian juga kaum muslimin ketika ada panggilan ibadah-ibadah yang lain, ya, zakat Bapak sekalian, tentu yang dimaksud zakat ini adalah zakat mal, zakat wajib. Kalau zakat fitri sepertinya tidak ada yang lolos, tidak ada yang terlewat, semua membayar. Namun zakat mal yang terdiri dari zakat perdagangan, zakat dari penjelasan fikih, banyak kaum muslimin yang lalai. Banyak kaum muslimin yang tidak memperdulikan. Ini pun merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai zakat mal kaum muslimin, kapan Bapak sekalian wajib untuk zakat? Ketika harta kita telah memenuhi 2 syarat. Yang pertama, haul. Haul itu maksudnya apa, Pak? Telah tersimpan 1 tahun. Telah tersimpan 1 tahun. Yang kedua, nisab, telah mencapai batasan tertentu. Batasan besarnya mencapai sebanyak nisab emas dan atau perak. Nisab emas berapa? Sekitar berapa, Pak? 85 gram, atau ada yang mengatakan 93 gram. 85 gram emas murni. Kalau harta dikiaskan, misalkan bentuknya uang, dikiaskan emas murni pada kesempatan kita ini, berapa harganya 1 gramnya? 600 misalkan per gram, dikali 85, sekitar 43 juta. Kita berapa? 43 juta. Itu nisab. Nah, jika kita memiliki uang minimal 43 juta,
Dan syarat yang pertama tadi telah tersimpan selama setahun, wajib untuk mengeluarkan zakat. Berapa persen Bapak? 2,5%. Namun jika Bapak memiliki lebih dari itu, yang dihitung jangan 43-nya, tapi dihitung dari jumlah. Bapak memiliki 2M, 2,5 kali 2M. Banyak banget Ustaz. Tentu semakin banyak harta, maka semakin banyak harta yang ada di kita, yang itu bukan hak kita, tapi hak fakir miskin. Wajib untuk dikeluarkan. Dan dikeluarkan tidak harus di bulan Ramadan. Kan banyak yang memilih di bulan Ramadan. Jika memang misalkan 43 juta minimal, Bapak sudah mulai di bulan ini, bulan Safar, maka ketika sampai bulan Safar tahun berikutnya masih utuh minimal 43 juta, maka bulan Safar Bapak keluarkan 2,5%. Tidak harus memilih Ramadan. Demikian seterusnya. Panggilan Allah bentuknya haji. Ini juga Bapak sekalian. Panggilan yang dimaksud di sini karena kita sudah tergolong orang yang mampu. Orang yang mampu. Berarti kita terpanggil. Maka ketahuilah, ketika kita sudah mampu, maka terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah haji. Untuk melakukan ibadah haji. Mampu di sini tentu mampu biaya, kemudian mampu kendaraan, dan mampu fisik. Jadi tidak sayang Bapak sekalian, tidak sayang untuk mengeluarkan harta yang telah kita dapatkan untuk melakukan satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah haji. Tapi insya Allah di sini sudah semua berhaji ya Bapak sekalian ya. Ya, ibadah haji mungkin ketika Bapak sekalian sudah mendaftar panjang ya Pak ya, masih panjang. Berapa tahun Pak? Iya. Informasi terakhir, Kota Bekasi waiting listnya 18 tahun. 20 sekarang ya Pak, Insya Allah. Bahkan mungkin di daerah lain 25 tahun. Maka Bapak ada cara yang kedua, Haji Plus. Mungkin Bapak bertanya, berapa Ustaz biayanya? Ketika dikeluarkan biaya, maka Bapak langsung kaget. Tapi saya aneh, kagetnya aneh. Berapa Ustaz? Misalkan menyebutkan sekitar 10.000 sampai 12.000 US dollar. Kalau dirupiahin berapa Ustaz? Sekitar 180 juta. Kaget. Sedangkan itu sepertiga dari harta kendaraan Bapak. Betul nggak Pak? Sepertiga. Karena mungkin Bapak yang memiliki kendaraan besar yang harganya lebih dari 500 juta, bahkan mungkin lebih, tentu tidak sebanding. Nah, ini menguji kita sebenarnya, tauhid kita, keimanan kita. Ketika kita dipanggil oleh Allah untuk ibadah yang mengharuskan mengeluarkan harta kita, diuji oleh Allah, mau atau tidak. Namun jika kita mengeluarkan untuk dunia kita, untuk syahwat kita, kita tidak memperdulikannya. Atau harga atau biaya sekitar 180 juta atau 200 juta misalnya,
itu kan bukan sekaligus tahun ini, betul tidak Pak? Tapi bisa dicicil berapa tahun? 4 sampai 5 tahun. Sama dengan cicilan mobil Bapak, benar nggak? Sama dengan DP-nya pun sama. Untuk mengambil porsi di Kemenang 4.000 US, sekitar 60 juta. Bukankah DP mobil Bapak 60 juta? Ya, jika dibagi 180 dikurangi 60, 120. 120 dibagi 60 karena 5 tahun, hanya sekitar 1,8 juta per bulan. Sedangkan mobil Bapak 4.500.000 per bulan. 2 orang bisa daftar. Kalau di matematika kita, namun tidak nyangkut juga. Itulah mencerminkan tauhid kita masih lemah. Karena sekali lagi Bapak sekalian rahimahullah, kita melihat bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, maka seyoginya kita mengingat bahwa tujuan hidup kita bukan untuk meraih harta sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, ya, saya hanya menyampaikan 2 saja, yakni kedudukan tauhid adalah merupakan tujuan atau merupakan dakwah tauhid para rasul atau tujuan diutusnya para rasul. Jadi Bapak sekalian rahimahullah, rasul yang pertama adalah rasul siapa Bapak sekalian? Nuh alaihissalam. Sampai dengan Nabi Muhammad SAW, semua mendakwahkan tauhid. Semua mendakwahkan tauhid. Banyak dalil yang kita sebutkan. Nuh alaihissalam dalam ayat 59 surat Al-A'raf, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Lalu berkata apa Bapak sekalian? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya adalah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Dakwah tauhid. Kemudian juga Nabi Hud alaihissalam, nah, dalam lanjutan ayat 65 dalam surat Al-A'raf juga, wa ila adi akhawhum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud yang berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada, ya, sekali-kali tidak ada sesembahan yang berhak disembah olehmu selain Allah. Kemudian juga Nabi Saleh alaihissalam pun dakwanya sama Bapak sekalian. Wa ila samuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh yang berkata kepada kaumnya pula, an ibudullah ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah. Banyak kaum muslimin, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mendakwahkan dakwah tauhid. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Dalam surat Az-Zumar, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah semata dengan memurnikan semua ibadah hanya kepada Allah. Ini membuktikan kaum muslimin bahwa dakwah tauhid bukan hanya dakwah Nabi kita Muhammad SAW, bukan. Tapi dakwah tauhid itu mulai zaman para rasul yang pertama.
Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya, Ibrahim, Musa, Isa, sampai dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka jangan sampai ragu. Jangan sampai ragu. Karena mereka semua mengajak kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua di antara sekian kedudukan tauhid Bapak sekalian rahimahullah, bahwa yang pertama adalah tauhid merupakan tujuan utama atau tujuan diciptakan manusia di permukaan bumi ini. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di permukaan bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang, ada manusia yang mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka keluar dari tujuan utama mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kaum muslimin, kedudukan tauhid adalah merupakan dakwah para rasul. Semua rasul yang diciptakan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap kaumnya, mereka dakwanya sama. Mereka dakwanya sama, yaitu dakwah mereka ani'budullaha, agar mereka setiap kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya mungkin perbedaannya, Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap kaumnya. Di setiap kaumnya. Ya, dan di antara mereka diberikan mukjizat pun disesuaikan dengan keadaan kaumnya. Kenapa Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat burung, ya Pak ya, burung dengan tanah kemudian diterbangkan, tentu dengan sifat-sifat yang dimiliki. Burung ini terbang selama bisa dilihat oleh kita, oleh manusia. Ketika tidak terlihat, dia akan jatuh. Jadi bukan burung diterbangkan udah hidup lagi, enggak. Jadi dilihat sampai dengan bisa dilihat, sampai tidak terlihat maka dia akan jatuh. Dan ini ciptaan manusia. Kenapa juga Musa alaihissalam diberikan mujizat oleh Allah di kaumnya, tongkatnya bisa menjadi ular, berubah menjadi ular, dan bisa membelah lautan. Dan kenapa pula Nabi kita Muhammad SAW diberikan mukjizat yang paling besar? Apa Bapak? Al-Quran Al-Karim. Ini masing-masing memiliki tujuan Allah. Pada zaman Nabi SAW merebaknya syair-syair, merebaknya syair-syair Arab. Ya, karena mereka saling berlomba, masing-masing kabilah mengeluarkan syair-syairnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Al-Karim, kalamullah. Kemudian juga ketika Nabi Isa, Nabi Musa itu berhadapan dengan orang-orang tukang sihir, maka Allah berikan mujizat sesuai dengan yang ada pada zamannya. Namun dakwah mereka satu, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Maka jangan ragu Bapak sekalian, ketika kita sampai dengan detik ini kita masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sedang berada di jalur yang benar, jalur yang didakwakan oleh para rasul. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan selalu dan senantiasa dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir hayat kita. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini menjadikan wawasan buat kita bersama, memperkuat, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang akan diterima tauhid kita di hadapan Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada sesuatu yang bisa ditanyakan 1 atau 2 menit ke depan, kalau ya tafadhol masykur. Wassallallahu ala Muhammad. Kalau tidak ada saya tutup Pak.
Iya, baik Bapak sekalian rahimahullah. Mungkin sebagai penutup ya, oleh-oleh dari tanah suci, dan mungkin teman-teman yang sudah pernah ke sana akan mendapati ini berhubungan dengan materi pada pagi hari ini. Jadi saya mendapati banyak dari kaum muslimin, bukan dari negara kita saja, namun di negara-negara lain pun, atas dasar ketidaktahuan atau ketidakilmu dari mereka melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat ini di tanah suci. Ya tentunya berkenaan dengan tauhid. Ya. Maka sudah dibahas oleh para ulama bahwa tidak ada keutamaan misalkan pada makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Apa itu makom Ibrahim, Pak? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi bukan makam itu maksudnya adalah kuburan, bukan. Jadi makom Ibrahim maksudnya koma yakumu, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya, yang bentuknya kayak sangkar burung. Tidak ada keutamaan di sana. Maksudnya tidak ada harus diusap, harus dicium, enggak. Yang kita dapati kemarin banyak di antara kaum muslimin mereka tamassuh bi maqami Ibrahim, mengusap-usap makam Ibrahim, kemudian juga menciumnya, kemudian juga berdoa menghadapnya. Dan ini dilakukan oleh kaum muslimin bukan hanya dari negara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kiswah Ka'bah. Dan kita pun dapati ya, tidak mengapa mungkin memegang Ka'bah kalau memang sempat. Namun yang terjadi adalah mereka memaksakan diri untuk memegang kiswah Ka'bah. Dan kemudian setelah berhasil, mereka betul-betul melampaui batas dengan mengusap baju, syal, peci, sajadah ke kiswahannya. Ya. Kemudian juga tidak sedikit yang mereka merengek dan menangis meminta. Kalau yang disebut meminta kepada Allah tidak mengapa, kalau meminta kepada Ka'bahnya. Kemudian juga di tempat-tempat yang lain di Madinah, kuburan Nabi SAW pun mereka kita dapatkan banyak di antara mereka berdoa meminta kepada Nabi SAW, meminta kepada Nabi SAW, meminta keselamatan, meminta berkah, meminta rizki. Dan kemudian apalagi dari daerah-daerah sekitar situ, di Arafah, di padang Arafah, di bukit Arafah, mereka pun melakukan hal-hal yang sama di sana. Bahkan ada yang sholat menghadap bukit Arafah. Kemudian juga di Jabal Nur. Jabal Nur itu apa, Pak? Gua Hiro. Jabal Nur. Ada yang pernah ke sana, Pak? Dengan tempat yang kecil sempit. Tidak ada keutamaan tempat Nabi SAW ketika menerima wahyu pertama. Tidak ada keutamaan. Tapi saya mendapati mereka melakukan sholat di sana, melakukan doa. Tidak ada keutamaan, Bapak sekalian rahimahullah. Kemudian juga di tempat-tempat yang lain. Dan ini semua merusak tauhid. Dan ini semua merusak tauhid. Oleh karena itu Bapak sekalian rahimahullah, kita tidak melihat kebanyakan orang. Bukan berarti jika yang melaksanakan atau melakukan banyak orang adalah merupakan suatu kebenaran, bukan. Karena kebenaran itu berdasarkan dari baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Ketika sekalipun banyak orang yang melakukan, maaf, bahkan mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan misalkan, bukan berarti itu merupakan suatu kebenaran.
kebenaran sekali lagi ditentukan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Belum tata cara ibadah mereka di sana. Artinya tata cara yang dimaksud adalah tata cara ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, banyak di antara tata cara mereka yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentu ibadah kita yang kita keluarkan dana, kita keluarkan biaya, kita keluarkan tenaga, bahkan waktu, Bapak cuti sampai 2 minggu. Itu tujuannya untuk meraih pahala siapa, Bapak? Allah. Agar ibadah yang kita lakukan di sana itu diterima oleh Allah. Namun mereka lupa atau mungkin tidak tahu bahwa ibadah yang mereka lakukan akan diterima oleh Allah jika memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah ikhlas, itu tauhid yang dimaksud di sini. Meniatkan ibadah itu hanya untuk siapa? Allah. Bukan ingin dipuji, bukan ingin mendapatkan penghargaan, bukan. Apalagi sekarang progresif sudah hilang ya Pak ya. Bapak bisa setiap bulan bisa ke tanah suci tanpa biaya tambahan, ya kan? Bapak yang udah pernah dengar, progresif hilang. Bapak bisa setiap bulan, setahun 2-3 kali boleh, tidak ada bayaran tambahan biaya, tidak ada. Namun tujuan Bapak ke sana 1-2 kali dalam setahun itu bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena Allah. Maka sekali lagi saya sering menjelaskan kepada jamaah saya, niatkan untuk Allah, jangan niatkan untuk orang lain. Karena tentu sebenarnya ya, yang orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk masuk ke tanah suci adalah mereka yang dijadikan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka ingin mendapatkan pahala jika ibadah mereka itu sesuai dengan petunjuk Rasul. Jika ibadah mereka itu ya sesuka hati mereka, maka tentu ibadah ini ketika tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka tentu ibadah itu tidak akan bernilai pahala. Demikian Bapak, kalau memang tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan ya teman-teman yang sudah pernah ke sana dan yang belum ya bisa berulang ke sana dan kemudian bisa melakukan ibadah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.